Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi Bapak Ibu. Kali ini kita akan bahas Bapak Ibu terkait dengan honorer yang sudah lolos ya masuk di database BKN. Apakah akan tetap harus mengikuti tes? Bapak Ibu, berdasarkan jadwal dan surat undangan hari ini ya hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 Menpan RB telah mengadakan sosialisasi tentang pengadaan P3K. Lalu bagaimana hasil rapat atau terkait sosialisasi yang sudah dilakukan? Apakah ada kabar-kabar yang tentu ini menggembirakan atau tidak? Nah, Bapak Ibu mungkin yang menyimak ya rapat tadi berdasarkan surat undangan yang sudah disebar oleh Menpan RB, kelanjutan daripada pengangkatan atau rencana pengangkatan P3K di tahun 2024. Nah, bagi honorer yang sudah lolos masuk di database PKN, nah ini apakah akan tetap harus mengikuti tes atau tidak? Untuk itu nanti silakan Bapak Ibu disimak ya informasinya sampai selesai. Menpan RB beri hadiah spesial untuk tenaga honorer yang lolos verifikasi dan validasi atau verpal yang lolos di verpal di data BKN atau auto diangkat P3K tanpa tes. Nah, itu pertanyaannya. Tenaga honorer telah direncanakan untuk segera diangkat menjadi P3K sesuai amanat dalam Undang-Undang ASN 2023. Menurut Undang-Undang ASN 2023, pengangkatan menjadi P3K ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah penataan tenaga honorer. Sebelumnya BKN telah menuntaskan proses verifikasi dan validasi data tenaga honorer. Jadi jauh-jauh sebelumnya memang sudah dilakukan verifikasi dan validasi terkait dengan tenaga honorer ini Bapak Ibu. Nah, berdasarkan hasil BKN ya berdasarkan hasil verbal BKN tercatat sebanyak 1.788.851 tenaga honorer yang masuk ke dalam database BKN ya. Diketahui tenaga honorer yang lolos verifikasi dan validasi ya di BKN akan mendapatkan hadiah spesial dari Menpan RB. Menpan RB memberikan hadiah spesial berupa jaminan prioritas pada pengangkatan P3K bagi tenaga honorer yang lolos verifikasi dan validasi data di BKN. Tentu, jadi admin fikir bukan hadiah lagi, ya itu wajib diangkat ya yang sudah terdata di database-nya BKN. Ya, jadi bukan hadiah lagi, kan ini bukan penghargaan, karena memang sudah layak, sudah haknya untuk diangkat. Nah, lalu apakah tenaga honorer yang lolos verifikasi dan validasi data di BKN ini akan langsung diangkat menjadi P3K tanpa tes? Nah, itu pertanyaannya Bapak Ibu. Nah, di sini Menpan RB menyampaikan bahwa meski mendapat jaminan prioritas dari Menpan RB, namun tenaga honorer tetap harus melalui tahap tes seleksi ya untuk bisa diangkat menjadi P3K. Gitu Bapak Ibu. Nah, Abdullah Azwar Anas selaku Menpan RB mengungkap bahwa tenaga honorer tetap harus melalui tahap tes meskipun telah lolos verifikasi data di BKN. Jadi tetap saja harus bersaing lagi ya Bapak Ibu ya, dari sekian juta itu 1.700.000-an yang sudah lolos di perpal harusnya memang harus sudah wajib diangkat ya. Tetapi di sini katanya harus melalui tes lagi. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi kalau melalui tes lagi, admin pikir ini bukan jaminan ya untuk terus lolos begitu. Bagaimana kalau nanti hasil tes nilainya jelek? Apakah tetap akan diangkat? Ya begitu ya pertanyaannya. Nah, kendati demikian, tenaga honorer tidak perlu khawatir dengan adanya tahap tes pada pengangkatan P3K. Ya Bapak Ibu. Menpan RB menegaskan bahwa tahap tes pada pengangkatan P3K hanya sebatas formalitas saja. Ngapain juga ya sebenarnya kalau hanya formalitas, ini buang-buang energi sebenarnya kalau memang hanya formalitas saja itu ya. Kalau sudah hanya formalitas kan ngapain, udah aja langsung diangkat begitu ya untuk menjadi P3K. Nah, ini kan tentu ada dampak ya. Bagaimana di sini juga tidak dijelaskan sebenarnya bagaimana apabila begitu tesnya hasilnya jelek.
Ya, kalau hanya formalitas berarti mau jelek mau bagus ya semua kan tetap harus diangkat. Tetapi kalau hanya formalitas ngapain juga sebenarnya ya untuk diadakan tes begitu. Sebaiknya langsung diangkat saja dan langsung diberikan NIP. Nah, sebanyak 1,7 juta honorer akan mendapatkan NIP P3K kalaupun tes itu hanya formalitas. Begitu jawabannya. Nah, tahap tes yang hanya sebatas formalitas tersebut juga kembali ditegaskan oleh ini Judimat Girsang selaku Wakil Ketua Komisi 2 DPR. Dikutip dari YouTube TVR Parlemen pada Minggu 18 Agustus 2024, Junimat Girsang mengatakan bahwa tahap tes dilakukan untuk memverifikasi data tenaga honorer agar bisa mendapatkan. Jadi kembali lagi tes itu tadi untuk memverifikasi data tenaga honorer agar bisa mendapatkan NIP ya gitu. Nah, terkait dengan ujian, saya pernah bertanya kepada kementerian dan kepala BKN, kok masih ada ujian? Nah, ternyata itu hanya untuk memverifikasi saja, ya, formalitas saja supaya semua punya NIP. Begitu alasannya Bapak Ibu. Jadi gak usah khawatir, tetap diadakan tes kalaupun sudah lolos verbal, verifikasi dan validasi data. Tetapi itu sifatnya hanya formalitas, barangkali untuk pemetaan saja, begitu ya Bapak Ibu. Jadi saya ucapkan selamat kepada 1,7 juta tadi, ya 1,7 tenaga honorer yang sudah terdata di BKN dan siap untuk diberikan NIP. Kalaupun tadi harus mengikuti tes, itu formalitas saja untuk mendapatkan NIP. Baik Bapak Ibu, itu ya informasi terkait dengan teman-teman honorer yang sudah lolos di verbal gitu ya Bapak Ibu, dan tetap harus mengadakan tes. Demikian yang dapat Abim bagikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.